semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tomo Speed Shop bersama gue Tomo. Hari ini gue lagi ada di bengkel Kohan, tepatnya di Tekno Tuner. Lagi pengen lihat Kohan mempersiapkan motornya untuk berangkat ke Thailand minggu besok. Yuk kita lihat seperti apa persiapannya. Banyak motor-motor ninja nih ya. Halo Kohan. Halo. Apa kabar? Kok malam. Baik. Gimana? Sehat nih kok? Sehat dong. Wah, lagi bongkar-bongkar nih. Iya. Ini lagi sibuk prepare nih kok. Prepare, betul. Oh, ini pakai kunci merek apa nih kok? Ini Tomeco. Wah, mantep ya. Emang udah lama sih ya. Ini produk kan udah lama juga. Oke. Kenapa nih Kohan bisa pakai merek Tomeco? Yang pasti kan kualitasnya juga udah bagus kan. Terus yang paling penting nggak bikin bootleg kok. Itu yang dicari. Presisi ya dia ya? Iya. Oke. Itu sih yang penting. Nah, untuk teman-teman yang mau order barang Tomeco, bisa langsung ke Marketplace, Tokopedia, atau Shopee, Tomo Speed Shop. Ya, betul. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Nah, Kohan, fixnya kapan nih berangkat ke Thailand untuk nyeting? Untuk nyeting tanggal 24 ini. Tanggal 24 ini. Berapa orang nih Kohan yang pergi? Total ada 9 orang. 9 orang. Bawa berapa motor nih Kohan? Satu motor, 2 mesin. Satu motor, 2 mesin. Oke. Sejauh ini persiapan Kohan udah sampai mana nih? Udah cukup matang sih. Udah cukup. Kan ada, saya lihat ada nyeting di Sentul juga. Iya betul. Nah, nyeting di Sentul itu udah dapat time berapa Kohan motornya? Di 16 meter sekitar masih 15-an sih. 15-an. Nah, saya ada lihat juga Kohan ada nyeting pakai pelek ring 18. Ya. Nah, tanggapan Kohan gimana nih sama pelek 17? Apa perbedaannya? Perbedaannya ya, tadi kemarin tuh sempat nyoba dengan velg 17-18 itu hasil time-nya sama, tapi jarak 500 meter ya. Jarak 500 meter. Nah, cuman kondisinya 18 itu kan bannya gede tuh, V-rubber kok. Masih berat. Nah, sedangkan yang 17 itu udah enteng. Jadi kalau bisa dibilang itu 18 mungkin bisa lebih baik. Bisa lebih bagus. Bisa lebih bagus. Apalagi di Sentul kemarin bannya kempes banget kok. Pakai 18. Nggak bisa terlalu anginnya kenceng. Kalau terlalu kencang spin. Oke. Makanya jadi beban motor kan. Iya. Lemot. Jadi kalau untuk time sih hampir-hampir sama ya. Hampir sama. Ya. Tapi kalau untuk responsif masih 17. enakan 17. Ya. Oke. Jadi kalau
mungkin kalau nanti coba ban Viraber yang terbaru tuh kok di Thailand, Slick. yang Nah, slick, iya itu. mungkin itu bisa lebih baik. enak tuh. Iya. Terus kalau untuk pakai pelek 18 ada perubahan apa nggak kok di mesin sama di gear? Paling di gear aja. Di gear aja. Di final gear. Gear pakai berapa tuh kok untuk 17. untuk jarak 500 apa 600 kemarin? 600 itu kemarin pakai 1737. 1737. Oke. Nah, biasa kalau Kohan untuk jarak 500 pakai gear berapa? 1736 bisa 35. Oke. Oke, oh ya karena itu ya yang 500 meter kan pakai pelek 17 ya. Ya, 17. Yang 600 meter pakai pelek 18. Ya, betul. Oke. Nah, Kohan kalau boleh tahu nih nanti yang buat balap ke Thailand motornya ownernya siapa nih, Kohan? Yang punya ownernya namanya Om Dito. Om Dito. Oke. Nah, kalau untuk ke Thailand ini kan memerlukan dana yang besar nih, Kohan. Ya. Bolak-balik ke Thailand sama terbalik lagi kan. Ya. Nah, bosnya keluar dana sendiri apa ada sponsor nih, Kohan? Ada sponsor. Ada sponsor juga. Ada sponsor. Siapanya nih, Kohan, sponsornya nih? Banyak sih. Itu ada Forsim, ada Ohlin, ada RCB, ada Ipon, ada Panca Garage, ada Tomeko. Tomeko, terus ada lagi Panca Garage sudah Eterno, Kabel Setan, terus Triple S, apalagi ya? Kayak masih banyak Masih deh ya. ada beberapa yang lagi menyusul ada. ya. Menyusul. Mungkin nanti pas Desember mau balap mungkin ada sponsor baru lagi. Ya. Oke, rencana di Thailand berapa hari nih, Kohan? Rencana di sana 8 hari. 8 hari. Oke. Nanti nyetingnya di sirkuit apa, Kohan? Di Klongha. Di Klongha. Oke. Nah, kenapa Kohan pilih di Klongha? Ya karena kalau dilihat deket kok, kemana-mana dia sirkuitnya deket. Oke. Terus jaraknya juga memadai ya tracknya ya. Nggak jauh. Oke. Terus target Kohan nyeting di Thailand bisa dapat time berapa? Target. Kalau bisa sih 14 kecil ya, target ya. Target 14 kecil. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan sih bisa sesuai target ya, Kohan ya. Iya. Nah, Kohan, rencana nanti motornya dikirim kargo apa di hand carry nih? Kalau bawa itu di hand carry. Oh, di hand carry motornya. Makanya kenapa 9 orang supaya kan ada bagasi tuh. Jadi biar aman. Biar nggak kelebihan bagasi ya. Biar bagasi. Oke. Nah, Kohan ada juga nih yang nanya nih netizen nih. Kan si Mee kan kalau nyeting di situ kan suka mepet ke tembok ke kiri. Sedangkan kan kalau di Thailand nanti kan sirkuitnya kan nggak ada tembok karena kanan kiri los Ya, gitu. Nah, tanggapan Kohan apa nih? Sebenarnya nggak selalu beda-beda banget ya. Yang beda itu sebenarnya kalau mepet tembok itu benar-benar mepet ya. Maksudnya benar-benar sampai garis itu ada garis itu di situ. Nah itu mungkin. Kalau ini kan masih ada celah kan. Masih ada ke tengah dikit lah. Iya masih ya mungkin kebiasaan joki juga sih. Tapi nanti mempengaruhi Kohan nggak motornya settingnya berubah di Thailand? Enggak sih, nggak berpengaruh. Nggak mempengaruhi ya. Nggak berpengaruh. Nah, Kohan, Kohan kan berangkat ke Thailand ini kan bawa satu motor, 2 mesin. Ya. Nah, ada spare part lain nggak yang dibawa? Takutnya motornya di sana trouble atau accident lah gitu. Ada mesin cadangan 1, terus ada bawa blok baru 2, terus bawa kayak piston, ya gitulah, kerkas, semua spare part semua ada semua. Oke. Nah, Kohan di sana rencana tinggal di mana nih di Thailand ya? Di homestay sih. Oh, homestay. Oke, jadi lebih murah juga ya, Kohan ya. lebih Terus murah. enak juga buat bongkar-bongkar pasang motornya. Betul. Nah, Kohan nanti kan di Thailand kan 8 hari nih. Kan waktunya lumayan panjang. Iya. Nah, Kohan ada mau riset apa nggak di Thailand? Ya ada sih, pasti kan riset mesin. Ya terus juga pasti kan belajar juga sama orang Thailand kan. Ya kan? Iya. Terus yang pasti kan mau pasang ring 18. Pengennya sih juga mau ikut event. Oke. Cita-cita juga mau bikin ikut event. Iya. Yang kayak kemarin katanya yang perebutan itu ya, yang tanggal 16 kemarin kan perebutan. Oh iya. Ya kan? 800.000 bat 8 ya? tim, 8 tim, 8 motor, 8 pembalap. Iya. 800.000 bat itu kok Iya. juara satunya. Iya. Ya itu seperti kompetisi seperti itu sih Iya. pengen ikut. Rencana sih akan ada lagi nanti bulan November kok. Oh. Ada event NGO lagi di bulan November. Ya mungkin kalau nanti motornya udah siap, ya Kohan bisa ikut yang Cuma di sana. speknya kan packingan. Iya, speknya beda. Itu speknya stroke bebas, Iya. CR59 karbu gede. Ya.
Ya siapa tahu ntar Kohan bikin juga. Iya kan? Udah bikin. Nah, udah bikin, nah tinggal nyetingnya nih. Iya. Jadi Kohan kalau nanti sampai mau ikut event di Thailand, berarti Kohan masih mempersiapkan satu motor lagi dong, satu mesin lagi. Iya, yang mengikuti spek regulasi mereka. Yang speknya mirip seperti yang ada di Thailand ya. Betul. Oke, Kohan. Sampai di sini dulu obrolan kita. Siap. Semoga besok berangkatnya pergi ke Thailand lancar. Amin. Terus motornya juga cepat ketemu nyetingnya. Amin. Oke, sukses terus ya Kohan. Siap. Thank you, Ko. Terima kasih nih Kohan udah dikasih waktu. Sama, thank you juga, Ko. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol sama Kohan nih. Sekarang kita ngobrol sama abangnya nih, Ko Indra. Apa kabar nih Ko Indra? Halo. Siap. Ya. Nah, Ko Indra, selama ini kan saya lihat kalau Teknoturner lagi nyeting atau apa kan Ko Indra selalu ada nih. Nah, Ko Indra ngapain aja sih? Apa ada produk apa yang dikerjakan gitu? Oh enggak, kalau Tekno itu kan ya kebetulan kan Hanan itu kan adik. Ya jadi di samping adik juga memang tuntutan profesional ya. Karena memang kebetulan nih Tekno ini kan dijadikan satu barometer untuk ngebuat motor-motor 2 tak. Ya jadi kalau saya sih ngedevelopnya bukan hanya Tekno, yang jelas nih sama Wijaya sama yang lain. Intinya kita namanya di lapangan riset saya memilih untuk yang bener-bener bisa diajak komunikasi dengan enak ya, terus juga ya input itu kan penting, tapi kan harus bener-bener dijaga gitu loh. Oke. Nah, Ko Indra kan nanti kan tanggal 24 kan mau ke Thailand nih. Iya. Nah, ada bawa produk-produk apa nggak nih dari kabel setan nih? Ada. Ada dong. Rencana di sana mau dicoba di motor Tekno apa mau dicoba ke tim-tim lain juga di sana? Ya kalau ada kesempatan mah boleh dicoba ke tim-tim lain. Kita bawa sih yang biasa-biasa dulu lah, yang mudah diaplikasi gampang di sana, yang efektif untuk mereka bisa ngerasain. Oh iya nih motor-motor yang mentok di sana juga bisa lebih baik lagi waktunya ya, apapun lah nanti kita lihat di sana. Oke. Nah kalau untuk motor yang dipakai balap di Thailand itu dia pakai kabel setan yang tipe apa kok? Yang ini yang Tekno. Yang mau balap ke sama apa? Yang mau main sama Erno nanti? Oh nanti langsung di sana. Jadi langsung saya bawa alat ke sana, ngeriset di sana, langsung dibentuk di sana. Oke. Dijahit di sana. Oh oke. Jadi sama yang nyeting di Sentul beda lagi nanti? Beda karena di sana kan 600 meter. Ya kemarin nyeting baru 500. Situasinya beda kan. Oke. Kan biasa kita terbiasa dengan situasi Indonesia, dengan humidity Indonesia, dengan ya intinya mah beda suhu, beda alam. Yeah, saya yakin itu akan beda. Makanya di sana saya akan ngejahit yang baru untuk Tekno. Untuk di sirkuit Thailand. Di sirkuit untuk balap, bukan untuk Tekno sih, untuk balapan. Untuk balapan. Balapan di sana karena treknya kan 600 meter. Benar. Terus situasinya kita juga nggak tahu. Terus pakai velg 17 apa 18 karena kalau udah bicara detail nih, itu sebenarnya banyak lagi nih yang bisa dikerjain. Untuk memaksimalkan mesin ini kita bisa mengisi kekosongan. Iya. Ya, mengisi celah. Jadi kan saya juga harus ngebantuin Tekno supaya gimana itu nyaman. Karena bukan cuman kabel setan ini bukan cuman soal seberapa power yang kita dapat kenaikannya, tapi kan grafik kurva ini kalau di dyno ya kita gambarin di dyno itu kita bisa bentuk grafik gitu loh. Mau torsinya lebih ke kiri, lebih gendut ya, intinya mah semua itu mah udah kebutuhan profesional di lapangan. Oke, jadi bisa disetting sesuai dengan cuaca di lapangan. Iya, kita bisa memaksimalkan situasi di sana. Iya. Oke. Kan kalau mesin kan udah digarap nih, udah semuanya udah mentok di sana, udah mentok. Ya udah ini kabel yang kita garap. Benar. Oke. Nah, kan banyak teman-teman nih di luar yang nanya kabel setan tuh sebenarnya seperti apa sih produknya dan fungsi jelasnya tuh seperti apa? Oke, kalau kita bicara fungsi, ada dua nih, fungsi umum sama fungsi teknis. Garis besarnya, kalau fungsi umum ini untuk kebutuhan penjelasan konsumen ya meningkatkan akselerasi. Efeknya dari sini bahan bakar lebih irit karena bukaan gas lebih efisien. Terus kalau di mobil atau di motor-motor injeksi, yaitu fungsi injeksinya juga jadi lebih cepat.
Jadi selain mempercepat reaksi pembakaran, fungsi injeksi juga menjadi lebih cepat. Jadi kalau kita nerima sebagai konsumen, ya intinya mobil itu jadi lebih enteng atau motor itu jadi lebih gampang dibawa. Sendiri boncengan, bedanya nggak terlalu jauh, dropnya nggak terlalu jauh. Jadi efeknya pasti ke bensin. Terus yang terpenting, pembakarannya lebih sempurna, akhirnya gas buangnya juga lebih bersih. Jadi kita ngebakar racun untuk naikin tenaga. Sebenarnya racun yang kita bakar untuk naikin tenaga, itu fungsi umumnya. Kalau fungsi teknisnya itu dasarnya adalah sebuah kabel yang diformulasikan untuk menghantarkan arus secara instan, sehingga reaksi pembakarannya menjadi lebih cepat. Karena fokusnya adalah kabel untuk mempercepat aliran negatif atau massa. Nah, jadi kalau diinjeksi, dia juga jadi mempercepat fungsi injeksi, makanya kabelnya nyambungnya ke throttle body. Karena throttle itu adalah sumber dari masukan pertama. Perintah pertama itu throttle. Nah, throttle-nya dulu yang direspon. Dikasih arus yang sangat cepat. Nah, kalau untuk kebutuhan teknisnya lagi, yang lebih advance lagi, ya opsinya banyak. Mulai dari kebutuhan biasa sampai kebutuhan khusus. Yang balap, ya udah opsinya kita juga lengkap sebenarnya. Gitu. Nah, Ko Indra, perbedaan kabel ground sama kabel setan itu apa? Sebenarnya kalau menurut saya, ya ini menurut saya dari kacamata kabel setan, yes, kabel setan itu memang menghantarkan fokusnya di arus negatif. Nah, kalau menurut saya kabel ground itu tidak ada. Ground itu adanya cuma di sasis atau di mesin. Karena kutub awal dari aki itu adalah plus sama min, nggak ada ground. Tapi kan orang-orang ini udah mengenalnya adalah kabel ground. Kabel ground apakah itu adalah kabel setan? Bukan. Kabel setan ya kabel setan, karena kabel setan ini adalah sebuah kabel yang diformulasikan dan menghasilkan sesuatu wawasan dan temuan baru. Jadi ini bukan kabel ground, ini kabel setan. Jadi kalau kabel ground dia tidak mempunyai speed. Dia nggak bisa memberikan manfaat yang sama dengan kabel setan. Kalau kabel setan itu bisa memberikan manfaat yang benar-benar mencukupi harapan-harapan para antusias nih, pencinta otomotif, itu terpenuhi nih, mau dibikin kayak apa. Tapi kalau kabel ground dia hanya contoh gini ya, kalau kabel ground itu tidak punya kecepatan, ya udah kabel ground itu kabel yang dihubungkan dari negatif ke mesin, kabel yang bisa dijual meteran. Lu potong, ujung potong, sambung, yaitu namanya kabel ground. Kalau kabel setan nggak bisa. Kabel setan itu memang sudah diformulasikan dalam bentuk produk, nggak bisa dijual meteran. Karena kabel ini diformulasikan untuk mempercepat reaksi pembakaran. Gitu. Jadi berbeda nih teori dasarnya ini berbeda. Nah, sekarang kembali nih Ko Indra ke persiapan Thailand nih. Sejauh ini menurut Ko Indra persiapan motor untuk ke Thailand gimana nih? Ya, persiapan motor ke Thailand sih kalau dari mesin saya serahin ke Tekno yang jelas ya, dari sisi mesinnya ya. Kalau dari saya sih saya ke sana benar-benar bawa alat, saya ngerjain semua di sana. Ya saya cuma sebagai kabel setan itu tetap di sana sebagai pendukung. Ya udah saya bawa aja, saya punya logika, saya punya. Karena biar gimana pun saya fokusnya di putaran atas. Karena saya maunya mencukupi itu untuk putaran 600 meter itu harus tercukupi nih, arus mesin balap ini kan RPM-nya tinggi kan? Iya, benar. Dan 600 meter itu berarti kan dia bekerja di RPM tinggi dengan waktu yang lebih lama. Benar. Artinya kita harus memberikan asupan yang cepat. Supaya tenaganya konsisten di putaran atas. Karena kalau tanpa ada kabel yang bisa mentransfer arus dengan cepat, pasti tekor. Begitu dia nyentuh RPM tinggi, itu pasti rebutan tuh di dalam situ. Pusaran arus, pusaran arus itu pasti ngedrop. Karena yang namanya negatif itu, atau yang biasa disebut grounding, itu sistemnya masih rebutan, nggak ada teknologi yang ada di situ. Jadi kalau RPM tinggi nih 12.000 bertahan, ya akhirnya yang lain ketarik-tarik nih semuanya ya. Ini energi negatif ini ketarik semua ke busi, karena arus busi inilah yang udah diperkuat oleh koil. Masuknya 12 volt, mungkin keluarnya 20.000. Jadi udah diperkuat. Ya kira-kira sih kalau persiapan saya ke Thailand, ya saya benar-benar ngedevelop sesuatu yang khusus untuk Thailand. Yaitu namanya researchnya di Thailand. Jadi
persiapan selama ini dari awal kan Ko Indra kan ngikutin nih dari yang mau main sama Airdown sampai sekarang kan mau berangkat nyeting ke Thailand. Jadi intinya Ko Indra optimis lah ya bisa bersaing sama motor di Thailand ya. Kalau saya sih selalu gini bos, usahanya harus sempurna. Ya. Ya, rencananya harus sempurna. Hasilnya memang ikhlas. Ya. Tapi sih optimisnya mah harus menang bos. Ya, pasti. Karena ini kan head to head ya. Iya, benar. Ini head to head bos. Jadi nggak ada juara 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada, bukan balapan biasa ya. Iya. Ini nggak ada. Oh, juara 5, juara 6, juara 3. Oh, nggak gitu. Ini pilihannya menang atau kalah. Tapi ini pertama kali loh kok di sejarah di Indonesia head to head sama Thailand. Yes, di mana-mana yang pertama itu seru ya, main siapa sama siapapun yang paling seru itu ya saat yang pertama ketemu. Benar. Kalau yang kedua sih ya. Tapi termasuk beranilah gitu loh untuk bertarung ke luar gitu. Oh iya, kalau soal berani mah karena semuanya mendukung bos, bukan saya aja ya. Semua kesiapan tim, waktunya, momentumnya. Terus pendukung kan gini loh, awal-awal waktu video awal naik tuh sama Arif ya. Benar. Kan sebenarnya kan kita juga ngelihat nih orang-orang ngedukung nggak sih? Dari kan itu kan view-nya kan jutaannya dari komen-komen itu. Wah, kalau misalnya komen-komennya nggak layak gitu, ya udah kita juga mungkin nggak lanjut ya. Tapi ternyata thank you juga nih buat semuanya ya bos, bahwa komentar-komentar itulah yang membuat ini semua terjadi dan kita termotivasi untuk semangat dan bisa mencapai hari ini. Ya, jadi terima kasih nih untuk netizen-netizen ya. Thank you bos. Yang udah nonton. Iya. Ya, jadi memotivasi. Bener. Coba kalau seandainya lainnya, wah Tekno mah nggak layak mah kita juga nggak mungkin. Kita juga mau tanding jadi nggak pede. Tapi kan kalau udah nih yang terbaik, pokoknya banyak yang mendukung. Doanya juga banyak kok, teman-teman saya juga. Ayo nih, gua bahkan sampai ada yang Tekno butuh apa nggak nih buat berangkat? Gue jadi donatur deh. Ya teman-teman semua saya bilang siapa nih, saya akan melibatkan seluruh lingkungan saya untuk mensupport Tekno menuju Thailand head to head. Ya. Mantap ya. Mantap ya guys. Sampai lancar nih gue ngomong. Semoga besok Ko Indra sama Kohan dan tim lancar nyetingnya di sana. Bisa cepat dapat time yang diinginkan. Bener. Kita bukannya santai, kita bukannya kelihatan kayak orang santai, enggak. Kita ini juga bener-bener khawatir, tapi kita harus tetap tenang. Ya. Bener. Tenang dalam kondisi apapun. Padahal mah di otak mah, waduh, sana gimana ya? Udah mikirnya kemana-mana ya. Iya, tapi kita tetap harus tenang karena kita bawa banyak doa dan dukungan orang kan. Benar. Ya. Oke. Sampai di sini dulu nih obrolan kita, Ko Indra. Oke. Thank you nih udah nyempetin waktunya. Siap, thank you. Oke. Koko Tomo. Oke, sip. Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Bye. Bye. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.